Please just take me inside, throwing up the memories, moving side to side, with your oversized in my side. One should never get hot. Will I go around, climb a mountain until you are mine? Take my hand and be my side. Oh, I know on my own. In the city of light, can't turn in the dark, but you always shining bright. I'll take your ride, I hold you so tight, keep deep inside. Let us be together. One should the morning rain, will I go around, come around, I'm insane. I don't wanna lose the game. Music, lifestyle, extreme sport, all you can find it here. Your Coffee Talks partner, Bincang Ngopi. Hello. Dengan Ruben Mahendra di sini. Ya. Ya, selamat Halo, datang. Mas Ruben. Akhirnya on air nih ke Bincang Ngopi. Yeah. Selamat datang. Gila. Selamat datang dalam program Ngopi Time and Music di Bincang Ngopi Podcast. Ruben Mahendra. Untuk kawan-kawan yang dengar ini, si Ruben Mahendra ini songwriter nih. Bener nggak sih songwriter ya? Ya, Atau bisa dikatakan seperti itu. produser? Nah, daripada yang denger ini pada kepo nih, Ben, boleh dong Ruben mengenalkan diri sama para pendengar di podcast Bincang Ngopi. Silakan. Ya, halo teman-teman, saya Ruben Mahendra. Untuk teman-teman Bincang Ngopi, perkenalkan, aku itu sebagai, ya bisa dikatakan entrepreneur karena berbagai macam kesibukanku masih berhubungan sama dunia hiburan gitu ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang panggung. Kalau yang di depan panggung aku biasanya perform, jadi perform yang berbau musik-musik gitu. Kalau yang di belakang panggung aku juga punya event organizer. Jadi Wih. itu perkenalkan. Aku juga punya konten podcast. Wah, Di sebelah namanya Rumah mantap. Podcast. Iya, selamat datang di Bincang Ngopi Podcast. Nah, kebetulan nih teman-teman, si Ruben ini juga punya podcast, namanya Rumah Podcast. Jadi, aku sebagai podcaster juga sebagai pendengar teman-teman podcast yang lainnya, termasuk Rumah Podcast ini. Nah, buat kawan-kawan yang kepo, mungkin ingin lebih tahu lebih lanjut tentang konten-konten si Ruben, silakan klik di kolom search cari Rumah Podcast. Bakalan ada nomor 1 trendingnya deh pokoknya ya. Iya. Nah Ruben, ini kan ngopi time and music. Kita tuh ngopi ya. Kebetulan kan ini jamnya sudah bukan jam ngopi lagi. Tapi nggak apa-apa. Nanti kawan-kawan yang denger ini jamnya pasti jam ngopi ya kan. Nah, di ngopi time and music kadang-kadang kan kita menampilkan musik-musik untuk teman-teman yang ada di dalam negeri sendiri ya kan. Musik indie atau musik label record. Nah, itu kebetulan dirimu kan aku dengar punya karya nih. Karyanya agak sedikit kencang nih, nostalgia ke era ngebeatnya di 90-an nih. Nah, itu apa judulnya kalau boleh tahu? Kemarin Warp ya. Gravity. Apa itu? Gravity itu judulnya. Kalau bandku namanya Rap Wall. Rap Wall. Nah, boleh dong ini perkenalkan. Tadi kan sudah si Rubennya nih yang sudah mengenalkan diri dengan si Rumah Podcast. Di luar itu kan ada I.O. Nah, I.O.-nya juga sama namanya, Rumah Podcast juga. Bukan, kalau I.O. ada sendiri, aku ikut manajemennya. Oke. Dari Star Production. Namanya keren-keren semuanya. Rumah Podcast, Star Production. Terus bandnya namanya Warp Wall. Ya, betul. Nah, kenapa harus namanya Warp Wall? Kan Warp itu kan dibungkus itu. Berarti temboknya lu bungkus dong ya?
Sebenarnya gini Mas Agus, kalau menilik kita flashback nama Rabol itu ya memang dari usulan teman-teman dan juga pada saat itu tuh sebenarnya ada nama yang sebelum ini tuh ada gitu. Tapi ketika pikir lagi kenapa namanya kok apa ya udah ada yang make juga ternyata. Oke. Dari luar negeri itu ada yang make gitu dan dia DJ juga. Terus habis itu kita mutusin, kan aku itu iseng-iseng gitu kan, nyocok-nyocokin nama yang catchy banget, yang modern banget itu apa gitu kan. Terus pada saat itu aku itu iseng lihat nonton video, kalau tahu Ninja Warrior tahu nggak? Ninja Warrior tahu dong. Itu kan bukan film ya, Ninja Warrior tuh atau apa namanya? Bukan. Seperti lomba-lomba gitu kan? Iya, ada obstacle-obstacle-nya gitu kan. Iya. Nah, di level yang stage 1 apa stage 2 itu kan yang terakhir ada yang namanya Warped Wall kan. Oke, yang naik ke atas tuh nge-climb itu ya, yang manjat ya. Tapi kalau namanya Warped Wall kan kesannya pasif kan. Iya, betul. Kan apa benda gitu kan. Terus kalau namanya Warped juga kan nanti entar seperti itu, Warped Wall. Mirip banget kan. Terus diganti aja jadi Rap Wall. Dan apalagi kalau Rap Wall kan ada, kalau di googling kan rap wall itu biasanya kan membungkus itu ya. Iya, membungkus. Itu kan. Betul, bungkus. Bubble wrap ada juga, ya kan? Betul. Tapi berarti ini ngebayangin kalian itu bandnya lagi menanjak nih, atau sudah berhasil ya menanjak ke dinding teratas ya dengan lagu-lagu yang dibuat ya. Ya, proses. Iya dong. Nah, inti dari musik ini apa nih? Kemarin kan aku sudah dengar nih. Nanti kita akan perdengarkan sama kawan-kawan di sini semua instrumen yang kamu buat. Itu genrenya kalau boleh kita ya bincang sedikit-sedikit, apa itu, Ben? Ya, secara umumnya sih elektronik musik ya. Oke. Tapi kalau dikatakan secara subgenrenya itu bisa dikatakan apa ya? Mungkin big room gitu atau musik house. Iya sih. Kalau yang aku dengar kemarin itu sebenarnya kita kembali lagi tuh kayak si techno sama si trance berduaan ya kan. Zaman-zaman itu kayak ngedengerin tahun 90 ke atas deh, itu ada Planet Love. Ada hampir lah kita tuh ke planet-planet lah. Ya, si dirimu kan juga agak sedikit ke sky ya, ke angkasa juga ya. Aku lihat dari klipnya keren juga itu, dan kebetulan temanya asik itu masuk sama si Bincang Ngopi. Kita kan kadang-kadang ya kita juga pecinta IDM, tapi juga lebih concernnya ke retro 90, 80, 90-an. Tapi nuansa musik yang kamu buat juga bisa mengembalikan memori itu, karena ada sedikit aroma trance sama si techno. Dan semoga nanti ini yang para pendengar ini bakalan seneng nih, bakalan bisa kembali lagi flashback mereka dengerin karya lo. Dan nanti kalau seandainya nih mereka kan dengarnya di Bincang Ngopi, mereka sudah lari ke rumah podcast tuh. Nah, di konten-konten lain mungkin di YouTube kamu mungkin bisa kasih clue sama kita nih, mungkin bisa mampir, nanti mereka bisa bantu dengerin, kita bisa subscribe rame-rame nih. Oke. Kalau di Rabol itu bisa dicek di YouTube ataupun platform kita lainnya, ada di Spotify, Apple Music, itu ada semua. Ada semua, mantap. Jadi Warp itu sudah berapa tahun itu sudah berkarya kalian semua? Terhitung mulai sejak tanggal 1 Maret yang kemarin itu udah 1 tahun. 1 tahun? Karyanya sudah banyak dong ya? 1 tahun. Apa? Karya sudah banyak ya, karyanya? Ya, udah lagu kelima ini. Oke, lagu kelima ya. Nanti kita putarin ada berapa lagu nih, boleh nih? Ya, kalau lagunya Rabol ada 5. Ada 5. Boleh, nanti kita putar di awal, kita kasih 1 sama penutupan 1. Jadi buat teman-teman jangan keburu di skip ya obrolannya, dan jangan langsung menuju ke musiknya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit nih. Nah, kalau bicara flashback sedikit nih tentang si bandmu nih, terbentuknya di tahun berapa tadi, Ben? Sudah berapa? Itu udah 1 tahun ya? 2021. 2021. Tapi sebelumnya kan kamu juga ngeband kan? Kamu juga main drum kan? Iya, betul Mas Agus. Betul banget, betul. Itu dari kapan kamu sudah mengenal dunia musik, Ben?
Oh, kalau untuk mengenalnya dunia musik itu sebenarnya sejak kecil Mas Agus. Sejak Soalnya kecil. kalau lihat latar belakang ya, bapak sama mama aku itu sering dengerin musik-musik, terutama musik rock. Oh iya dong. Pasti dah Terus- pada eranya ya. Dan bapak itu anak rock metal banget. Soalnya dulu juga vokalis. Wow. Dan ini uniknya itu, aku tuh baru tahu ini malah sekitar setahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya. Aku tuh sempat dengar cerita dari mama kalau sebenarnya bandnya bapakku itu yang dulu itu sempat mau tanda tangan kontraknya sama manajemennya God Bless pada tahun itu. Wow. Pada tahun itu, tapi entah kenapa nggak jadi kesepakatan di situ. Entah kenapa aku juga nggak paham. Berarti Terus berarti memang musik memang nggak jauh ya jatuh dari pohon, buahnya tuh jatuh dekat-dekat sana juga ya. ya. Lalu gimana? Musik rock gitu kan dari Ya. awal itu. Dari awalnya itu aku dengerin musik-musiknya The Beatles. The Dulu kan Beatles. punya kasetnya itu, cassette tape juga ada, VCD juga ada. Dan pada saat itu aku punya seleranya tuh arahnya ke situ terus gitu Mas Agus. Dari musik-musik yang The Beatles, kemudian agak keras dikit arahnya ke Guns N' Roses gitu kan. Oh, usia ya. Tapi pada Mulai naik. dengerin pada saat dengerin Guns N' Roses itu ada semacam kayak ini harus dipercepat atau enggak gitu lah temponya, kan kadang gitu kan, kita ada jiwa di mana Betul. bisa lebih cepat lagi nggak sih musiknya, rocknya gitu kan. Terus tipis-tipis tuh didengerin musiknya Metallica, judulnya One pada saat itu kan. Ya. Itu setengahnya musik balladnya, kemudian setengahnya thrash metal gitu. Iya. Dan aku pada saat itu masih ngerasa, wah ini keras, terlalu keras nih di telinga. Tapi pelan-pelan dengerin album-albumnya Black Album, terus And Justice for All gitu. Terus gitu. Kalau awal-awal dengerin musik itu dari situ sih Mas Maran. Akhirnya ketularan ya. Tapi kembali lagi tadi kan si bokap kan juga sempat mau tekan kontrak sama God Bless tuh. Akhirnya gimana tuh ceritanya tadi sempat keputus itu? Nah itu, tapi pada saat itu kan termasuk rebel gitu kan Bapak. Terus main-main kemana-mana gitu, naik kereta kemana-kemana keliling Indonesia lihat konser gitu. Tapi sama keluarga itu kayak nggak akur gitu kan dulu. Oke, Terus- biasa pecinta rock memang nggak pernah akur sama keluarga. Rebelnya nggak dibuat-buat ya emang kayak gitu loh. Iya. Terus tapi pada saat itu tuh kayaknya semacam nggak ada restu gitu deh sama orang tua kalau ikut ngeband yang serius terus ada kontrak gitu. Iya. Ya itu Kebanyakan jadi itu cuma kebanyakan memang seperti itu, Ben. Namanya musisi zaman dulu tuh pilihan hidupnya sakral. Kalau berani milih Ya. berarti berani harus dihujat sama keluarga. Tapi kalau jadi beneran, sukses beneran bersinar. Karena kompetitor belum banyak ya, musisi-musisi mungkin zaman di era-era itu juga sangat terbatas, nggak kayak seperti sekarang yang pilihannya wow, seperti manjat gunung untuk mendaki ya ke atas. Tapi itulah serunya ketika musik yang berbicara ke jiwanya orang, lalu kita bisa hidupnya makin bahagia lagi gara-gara musik. Akhirnya kamu menjadi musisi nih. Jadi 100% kamu menjadi musisi nih ceritanya nih, selain dari I.O. Ya di entertainment lah, apapun Entertainment. itu. Nah, di musik, di konten ataupun di I.O. gitu. Nah, ini buat Nggak para jauh dari panggung Mas. ini buat para pendengar nih juga nih, mungkin bisa dibantu informasinya, semangatnya. Menjanjikan nggak sih dunia musik dan dunia I.O. di bagian untuk manggung ini, Ben, ke depannya nih? Mungkin di daerah kamu kan kebetulan di mana nih tempatnya tinggalnya? Aku di Kulon Progo, Di Kulon Progo, Sebelah Yogyakarta. barat dari kota Jogja. Wah, itu kan menarik tuh. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar informasi tentang kegiatan event organizer di sana, lalu manggung musik di sana. Mungkin kamu bisa sedikit menggambarkan, menjanjikan nggak sih sebenarnya dunia musik itu di daerah Kulon Progo sana, khususnya di Yogyakarta? Oke, kalau ngomongin Yogyakarta gitu ya, di Yogyakarta secara luas ataupun di Kulon Progo secara khususnya, sebenarnya musisi dan talent itu banyak banget di Kulon Progo ataupun Jogja itu. Banyak. Kalau Mas Bagus tahu, coba dicek di YouTube-nya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kemarin termasuk 4 besar itu ada
musisi Kulon Progo itu coba dicek Oke. yang tahun lalu pas pandemi kemarin kan teman-teman kita ngadain semacam galang dana gitu kan Iya. buat teman-teman pandemi COVID gitu, buat perawat, buat dokter dan lain-lain, APD gitu. Mhm. Terus kalau secara talent seperti itu Mas Bagus, banyak banget di sini sebenarnya talent itu. Dan kalau Mas Bagus juga pernah dengar namanya ada The Met, itu yang dulu sempat juara, ini nyebutin produk nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Ini kan Oke. true life, man. Ya, dulu ada namanya KSP Mencari Bintang, ya, awal-awal dulu. Sebelum The Banneris, sebelum ada apa itu satu bintang itu antik ya, sebelum itu ada namanya The Met, itu juga dari Kulon Progo Mas Bagus. Luar biasa ya. Banyak berarti musisi yang kalau musisi yang sudah go public di Kulon Progo sendiri siapa aja Ben? Maksudnya sudah mungkin go internasional atau mungkin go public secara nasional di Indonesia? Kalau secara nasional Indonesia itu ya itu termasuk ada The Met itu, terus ada yang sekarang masih aktif, udah 10 tahun ngeband ini masih aktif banget itu, ada namanya Karena Mereka. Itu udah satu panggung sama Stand Here Alone, sama teman-teman Popang Bandung, Jakarta itu udah masuk gitu. Iya. Harus ya, mungkin berikutnya generasi-generasi berikutnya bisa menciptakan lagu-lagu yang bisa lebih diterima lagi sama warga Indonesia khususnya ya. Apalagi sekarang kan lebih gampang Ben ya. Kita punya YouTube, bisa buat musik kita sendiri, dipublish di YouTube dan bisa go internasional dong ya pastinya. Kayak si Warp Wall ini. Iya. Pastinya. Emang dari awal targetingnya itu gitu Mas Bagus. Jadi Rabol itu emang dari awal itu buat mendunia, bukan hanya spesifik di daerah gitu. Iya betul. Memang tujuan musiknya diarahkan ke internasional. Walaupun sampai detik ini kan belum terdengar secara internasionalnya, kan masih 1 tahun gitu kan. Kami kesempatan lah gitu buat berproses. Memang tujuannya buat kesana, buat secara luas gitu. Personilmu berapa orang Ben? Personil ada 3 orang. 3 orang ya, seperti digambar di cover ya. Ya betul. Boleh juga tuh disebutin namanya satu-satu personilnya. Oke, di sini ada saya Ruben Mahendra, dan kalau live biasanya aku nge-host juga, jadi yang bawain flow-nya aku. Terus ada juga temenku berdua ini, ada Primadi Atmaja. Primadi Atmaja itu adalah seorang Dimas Diajengnya Iya, nggak asing namanya Dimas pribadi, nggak asing namanya karena aku kayak sempat dengar di rumah podcast dia sempat masuk ya. itu dan kebetulan dan lahirnya kan emang dari rumah podcast dulu. Iya, iya. Satu lagi ada Dian Cahyati, itu temanku yang sebenarnya dulu itu dari SMP itu udah ngeband tuh, tipis-tipis ngeband gitu kan, sama ngomongin musik gitu. Tapi makin kesini dia itu rajin ngulik Fruity Loop gitu Mas. Oh ya sama lah ya, kita seproduk Fruity Loop semua. Terus kan pandemi gitu kan, pandemi kita ngobrol bertiga ngomongin tentang musik dan emosi gitu. Iya. Apa ngaruh nggak sih musik dan emosi gitu? Terus kita lihat sebenarnya salah satu kunci musisi itu apa sih? Kan berkarya gitu kan. Iya dong, harus. Berkarya kok dari dulu kita bikin band, terus ngapa-ngapain kok boros terus, malah keluar duit buat latihan, malah manggung nggak dibayar, malah bayar panggung gitu kan, itu kan. Iya. Musik awal itu. Tapi ketika dan bersyukurnya ketika Rabol berdiri itu emang udah ada yang seneng tuh di situ. Jadi kita disuruh bikin lagu, kita disuruh kolaborasi. Jadi dari awal Rabol lahir itu emang arahnya ke situ. Teman-teman udah bisa ngasih apresiasi gitu lah dari awal. Wow, luar biasa ya, perjalanannya cukup lumayan ya dalam 1 tahun ini. Berarti sudah sempat mau manggung nih. Berapa kali sudah manggung nih si Warp Wall dengan lagu-lagunya yang sudah kalian buat 5? Kalau Rabol itu secara panggung itu sebenarnya baru sekali Mas. Baru sekali ya. Tapi di balik layar kan kita produksi juga. Yang ada komersil gitu. Jadi teman-teman yang bikinin lagu ataupun kolaborasi di luar itu kita juga bikin. Emang awalnya itu bukan buat perform, tapi makin kesini kan mikir lagi. Iya dong. Udah selesai nih. Udah selesai. Ya, walaupun nggak secara resmi pandemi selesai kan. Terus kayaknya untuk kedepannya ini baru bikin program. Jadi kita lihatlah 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan baru godok ini ada suatu program rutinan live gitu. Harus berangkat ke Bali nih.
mereka kalian tuh manggung di sini kayaknya nge-DJ kan. Boleh asik banget sih kali. Iya dong, mengenalkan dengan kawan-kawan yang pecinta nightclub dengan lagumu sangat bagus kok. Maksudnya dari aku sendiri punya selera, kalau menurut aku itu sangat pas banget. Jadi kenapa bisa ada irama teknonya, ada trendsnya, kebetulan itu secara kesukaanku gitu kan, itu oke banget gitu. Mungkin nanti teman-teman di sini punya penilaian tersendiri sesuai selera mereka ya kan. Tapi buat aku kalian mantap banget, mantap jiwa, selera kalian mantap, bagus ya kan, secara upbeatnya terus keren deh. Nanti teman-teman di sini boleh pada dengar sendiri. Jadi mungkin ketika mendengarkan bisa mendapatkan imajinasi sesuai dengan alam semestanya masing-masing gitu. Iya. Betul. Kebetulan tuh Ben, apa namanya? Secara 5 lagu itu judulnya kan akan 2 ini kita putar, nanti mungkin teman-teman bisa langsung ke Spotify nyari. Nanti aku kasih di deskripsinya juga di sini sambil apa namanya link YouTube-nya juga ya, nggak apa-apa ya. Iya. Ya, Boleh nah, sangat. Sebelum kita close on air ini, boleh dong sedikit diceritain itu lagunya yang akan 2 kita putar tuh, yang kamu izinkan untuk diputar di sini, judulnya apa, dan proses pembuatannya. Mungkin ada sesuatu momen yang nggak mungkin kalian mau lupakan, mungkin bisa dibagi di sini supaya bisa didengar, mungkin bisa diingat sampai kapanpun, bisa dibagi sama kita nih. Momennya 2 lagu yang spesial nih buat lo, yang mau kasih buat kita di sini. Oke. Ya. Jadi kalau secara single kan kami udah produksi 5 ini. Yang pertama kan ada Take Me Inside. Terus ada Homecoming. Terus ada Color of Paradise. Color of Paradise. Yang keempat ada Farewell. Kemudian yang kelima ada Graffiti ini. Graffiti. Jadi kalau satu lagu yang awal tadi kan Graffiti gitu kan. Iya. Itu sebenarnya asiknya itu di situ kan apa ya, semacam kayak representatif ketika kita melihat visualnya gitu loh Mas Bagus. Oke, iya. Itu sebenarnya kelihatan banget dari visualnya, ada astronotnya, kemudian kenapa judulnya Graffiti, terus kenapa di situ ada tempat tidur, itu bisa diartikan berbagai macam, terserah dari pendengar mau mengartikannya seperti apa. Tapi kalau lagu ini langsung cerita ke lagu yang mau diangkat satunya, atau gimana? Boleh, dua-duanya ini kan Graffiti sama apa tadi satu yang kamu mau kasih? Yang berkesan kan ada 5 gitu kan. Iya. Yang berkesan mungkin lagu pertama aja deh. Lagu pertama yang Take Me Inside. Take Me Inside nanti akan diputar di awal, Graffiti akan di yang terakhir ya. Oke, mantap. Boleh. Nah, ini kan tadi satu lagu si Graffiti nih. Mungkin si satunya mau diceritain? Mungkin. Oke. Take Me Inside itu kan apa ya? Bagusnya lagu ini tuh ya memang ketika kita membuka, kalau kerannya nggak dibuka kan airnya nggak ngalir Mas Bagus. Nah, Take Me Inside ini tuh lahir, ketika lahir kita kepacu terus tuh bikin lagu. Dari awal itu Take Me Inside itu. Iya. Nah, dan uniknya di Take Me Inside ini adalah kami kan baru bertiga ini dan masih awal banget. Bingung nih dari vokal ataupun awalnya sih kepikiran buat instrumental ya, tapi kalau dipikir lagi instrumental itu bisa didengar orang-orang daerah nggak gitu kan? Bisa dong. Terus, ya udah, ya bisa. Mungkin kalau di Bali bisa Mas Bagus. Tapi kan saya melihat keadaan sekitar saya dulu gitu. Iya, benar-benar. Harus ada liriknya deh, harus ada sing alongnya atau apapun itu istilahnya. Nah kemudian di situ nulis tuh lirik. Kami nulis lirik gitu, terus dan yang nyanyi lagu itu aku. Take Me Inside dulu. Gitu dan dari dulu kan aku sebenarnya bukan vokalis ya. Iya. Dan aku belajar banyak di lagu itu. Cara nyanyi yang benar gimana, take vokal itu gimana, terus pengucapan pronunciation itu yang benar kayak gimana gitu. Take Me Inside itu bagusnya di situ menurutku. Dan dari beberapa teman-teman yang aku survei gitu ya, secara ngobrol gitu, sebenarnya berbagai macam ada apa ya, kalangan-kalangan yang suka lagu ini, suka lagu itu gitu. Tapi Take Me Inside ini termasuk berkesan juga karena ya sekali lagi karena aku juga nulis lirik juga di situ. Banyak hal yang keresahan yang aku sampaikan di situ dan tersampaikan di lagu itu. Mantap sekali. Asiknya emang begitu Ben.
kenapa aku tuh ketika mendengarkan musik kadang-kadang kan yang harus kita dengar tuh kan si liriknya juga kita hayati, kita baca ya kan. Dan ketika kita menyatu sama si musiknya itu, ya itu energinya bisa membuat kita semangat atau makin buat kita down gitu, tergantung situasi hati ketika mendengarkan. Makanya dengan adanya musik, dengan adanya musisi di dunia ini, aku sebagai music lover say thank you karena sudah menciptakan karya-karya yang luar biasa, termasuk kalian semua hadir di podcast Bincang Ngopi, memberikan nuansa yang baru di luar dari biasa musiknya kan 80-an tuh. Rock ya kan. Nah, kita kembali ingin menghadirkan techno dan trance, kebetulan dibuka dari kalian di sini. Next kita akan kasih sedikit lagu-lagu nostalgia techno trance juga. So Ruben, mungkin ada pesan buat kita semua di sini untuk berkarya. Pesan dari kalian mungkin mewakili Warp Wall dan dari Rumah Podcast si Ruben Mahendra untuk para pendengar, teman-teman kita yang masih muda ini untuk tetap percaya dan bisa berkarya. Mungkin suatu pesan dan yang berkesan untuk diary podcast kita ini bisa dibagikan dan didengar bersama oleh dengan Ruben Mahendra. Oke. Jadi buat teman-teman pendengar podcast Bincang Ngopi dan Mas Bagus ya di sini, sebenarnya yang dinamakan karya itu ya karya aja gitu. Nggak usah dipikir ini bagus, ini jelek, ini kurang gitu. Nggak usah dipikir ke arah situ. Ketika kamu bikin ya bikin aja. Aku teringat satu kata-kata musisi Jogja yang menasional ini. Kalau Mas Bagus juga ingat namanya Mas Pongki Barata. Pongki Barata, Pak. Ya, tahu. Nah itu, Mas Pongki itu pernah bilang kalau sebagai seniman, khususnya musisi itu pasti selalu merasakan ragu-ragu dan kecemasan. Tapi cobalah membuat karya itu paling enggak coba dibikin terus sampai 3 tahun, paling enggak 3 tahun. Kita lihat bagaimana semesta bekerja untuk kamu. Luar biasa. Semesta bekerja, ya mantap. Lalu ada apa lagi pesannya ini? Ya itu sih, yang penting nggak usah ragu-ragu membuat sesuatu, karena apa ya? Banyak dari seniman-seniman itu kan ngerasa bahwa kita mempunyai keresahan banyak nih. Dan sebenarnya hati itu kan temporary, Mas Bagus. Perasaan emosional itu temporary. Tapi karya itu abadi. Wah, luar biasa. Bener, setuju itu. Jangan overthinking pokoknya ya. Dibikin, diluapkan aja energinya. Iya, betul. Mantap. Sesuatu gitu. Iya, aku dengar karya aja kembali bisa semangat gitu kan, mendengarkan, apalagi kamu memberikan energi suntikan. Masa sih gue selama ini nggak ngapa-ngapain lagi ya kan, tapi kebakar nih, jadi semangat, jadi makin pingin berkarya lagi. Thank you sudah disuntik. Ya, semangat. Harus dong. Jadi terima kasih Ruben karena sudah hadir di podcast Bincang Ngopi, menjadi kawan ngopi di edisi Ngopi Time and Music di edisi ini. Terima kasih banyak. Jadi sebelum kita pamit, kita akan putarkan satu lagu penutup buat kita semua bisa dengarkan bersama, khusus buat kawan-kawan di Bincang Ngopi, para pendengar dan coffee lovers, tentunya music lovers, dari Ruben Mahendra, Rumah Podcast, dan Warp Wall dengan lagu yang berjudul Graffiti. Saya Christian Bagus Anggoro bersama kawan ngopi saya Ruben Mahendra. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap setia di podcast kesayangan kalian semua, podcast Bincang Ngopi. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Bincang Ngopi Radio. For a long time, I can grab my future. Ship space deliver me to the nature. Not my habit, wearing uniform, that did not wear it before. Oxycycle, deep breath in my helmet, wanna feel free from my busy space.
stars are around me.